Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nengah Kurnialah Heroni, NIM 2041050101054 dari kelas Perbankan Syariah 3. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Wadud, yaitu mengenai ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor. Yang pertama yaitu pengertian ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor. Perekonomian terbuka ialah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Konsekuensi dari perekonomian terbuka yaitu dari segi ekonomi makro. Ekonomi terbuka berarti ada pasar keempat dalam proses perekonomian, itu pasar luar negeri. Adanya pasar luar negeri mempunyai konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya. Khususnya ada konsekuensi penting yang menyangkut penyesuaian mengenai 3 komponen. Komponen yang pertama yaitu permintaan agregat di pasar barang, yaitu jika terjadi transaksi ekonomi terbuka, otomatis permintaan barang akan mengalami kenaikan. Maka akan ada 2 permintaan, yaitu yang pertama permintaan dari luar negeri dan yang kedua yaitu permintaan dari dalam negeri. Maka di sini permintaan agregat di pasar barang akan mengalami kenaikan. Yang kedua yaitu jumlah uang yang beredar dari pasar dagang. Dengan adanya sistem ekonomi terbuka, maka jumlah uang yang beredar pun akan semakin banyak karena akan terjadi sistem jual beli ekspor ke beberapa negara. Yang ketiga yaitu harga barang atau jasa. Adanya sistem ekonomi terbuka akan berpengaruh juga terhadap harga barang atau jasa. Mengapa? Karena akan adanya kemungkinan jumlah permintaan yang banyak akan tetapi ketersediaan barang tersebut sedikit. Jadi karena permintaan yang begitu banyak sedangkan barang tersebut tersedia hanya sedikit, maka di sini pedagang akan menaikkan harga barang tersebut. Yang selanjutnya yaitu sirkulasi aliran pendapatan. Di sini ada 3 komponen utama, yaitu pemerintah, perusahaan, dan rumah tangga. Sini perusahaan mengeluarkan pengeluaran yaitu berupa pajak perusahaan kepada pemerintah, dan pemerintah mengeluarkan pengeluaran yaitu berupa pengeluaran pemerintah kepada perusahaan. Sini rumah tangga juga mengeluarkan pengeluaran yang berupa pajak individu yang diberikan kepada pemerintah. Sedangkan rumah tangga juga melakukan perbelanjaan rumah tangga kepada perusahaan. Hasil yang didapat oleh rumah tangga bisa disimpan dengan cara ditabung atau dimasukkan ke dalam institusi keuangan. Dan perusahaan juga bisa melakukan investasi dan penanaman modal, atau perusahaan juga bisa melakukan pinjaman. Sini rumah tangga juga bisa melakukan impor dan perusahaan juga bisa melakukan ekspor. Yang selanjutnya yaitu perekonomian terbuka impor. Perekonomian terbuka impor merupakan pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri untuk keperluan atau dipasarkan di dalam negeri. Jadi di sini suatu negara akan melakukan perekonomian terbuka impor untuk memenuhi kekurangan barang yang ada di dalam negeri atau untuk dijual kembali di dalam negara tersebut. Yang selanjutnya itu manfaat kegiatan impor. Yang pertama yaitu memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan tiap negara. Yang kedua yaitu memperoleh tenaga kerja modern, dan yang ketiga yaitu memperoleh bahan baku. Yang selanjutnya yaitu perekonomian terbuka ekspor. Perekonomian ekspor terbuka adalah barang dan jasa yang diproduksi di dalam negara dan dijual di luar negara. Jika suatu negara membuka perdagangan internasional dan menjadi pengekspor suatu barang, maka produsen domestik barang tersebut akan diuntungkan dan konsumen domestik barang tersebut akan dirugikan. Manfaat melakukan ekspor menurut Sukirno. Yang pertama yaitu memperluas pasar, yang kedua menambah devisa negara, dan yang ketiga yaitu memperluas lapangan pekerjaan. Faktor penentu ekspor. Yang pertama yaitu permintaan akan barang, yang kedua mutu atau kualitas barang dari suatu barang, yang ketiga itu barang spesial, dan yang keempat yaitu teknologi. Selanjutnya yaitu faktor penentu impor. Faktor-faktor yang mempengaruhi impor tidak berbeda dengan faktor ekspor dalam siklus perekonomian terbuka. Syarat keseimbangan perekonomian terbuka. Yang pertama yaitu penawaran dan pengeluaran agregat dalam perekonomian. Yang kedua, suntikan dan bocoran dalam perekonomian terbuka.
Perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam. Menurut Manna tahun 1997 dan 288, prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah menganjurkan perdagangan internasional. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.